Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pati di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini, saya, Esa Ghanim Fadlullah, SPI MSI, akan membawakan materi perkuliahan dengan judul Bioplastik Berbasis Pati. Adapun untuk capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembuatan bioplastik dari bahan berbasis pati. Mari kita mulai topik bahasan kita ini dari permasalahan yang selalu ada di setiap tahunnya, yaitu adalah tentang pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Dari gambar ini dapat Anda lihat bahwa penyebaran sampah plastik di dunia ini sangat banyak ya. Dan kalau kita lihat dari peta Indonesia, ini hampir 3/4-nya berasal dari Indonesia. Sumber sampah-sampah plastik ini tentunya meningkat dengan meningkatnya juga jumlah populasi dari suatu negara ya, karena sering dengan peningkatan populasi maka penggunaan plastik itu juga akan semakin meningkat. Namun yang meningkat di sini adalah penggunaan plastik yang sintetik, di mana plastik sintetik ini dia memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk didegradasi oleh lingkungan atau didegradasi secara alami. Nah, bila ini tidak ditangani maka biasanya sampah-sampah ini akan dibuang begitu saja di lingkungan, termasuk dibuang ke perairan, seperti contoh gambar seperti ini. Berdasarkan data, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua di dunia setelah Cina yang menghasilkan sampah plastik di perairan. Itu dapat mencapai 187,2 juta ton menurut Jambeck 2015. Kita bisa bayangkan, dalam jumlah seperti ini, itu tidak dapat diurai secara alami oleh lingkungan. Ya, di mana ada penelitian menunjukkan bahwa plastik sintetik ini itu dapat terurai di tanah, namun dalam waktu yang sangat lama, ya, lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang sampai ke 100 tahun. Kalau ini kita biarkan, maka lingkungan kita akan mengalami ketidakseimbangan ataupun terjadinya gangguan pada perairan ataupun lingkungan kita. Oleh karena itu, kita perlu melakukan inovasi dengan mengurangi pemakaian sampah plastik sintetik tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sampah plastik sintetik ini tentunya bila terbuang ke lingkungan memiliki berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama adalah mengancam kelangsungan hidup dari biota laut. Kita bisa bayangkan kalau segitu banyaknya sampah yang terbuang ke dalam perairan atau ke dalam laut, maka itu akan membatasi oksigen yang dapat diterima oleh biota laut tersebut, sehingga itu nanti dapat mempengaruhi kelanjutan hidupnya. Kemudian dari sampah plastik itu dapat membentuk mikroplastik yang nanti dapat mengkontaminasi mikroflora dan fauna laut. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari sampah plastik sintetik ini adalah menyebabkan polusi udara, karena gas yang dihasilkan dari proses pembakaran ataupun insinerasi itu adalah gas-gas yang bersifat beracun, sehingga nanti dapat mempengaruhi kesehatan kita dalam segi pernafasan tentunya. Kemudian yang keempat adalah menyebabkan efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Kemudian yang terakhir tentunya ini dapat menurunkan kesuburan tanah. Karena tanah itu dia memerlukan komponen-komponen organik agar tetap subur, karena di dalamnya juga terdapat mikroba yang menyuburkan tanah. Kita bisa bayangkan kalau mereka mengkonsumsi sampah plastik, maka kesuburan tanah itu akan terganggu. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana sih penggunaan pati terlebih dahulu sebagai material pada polimer. Pada tahun 81, ini kita lihat bahwa pati yang diberi dengan perlakuan kimia secara asam
itu dapat menggantikan peran dari karet alami yang sebelumnya sering dimanfaatkan sebagai berbagai barang rumah atau home appliances, ya, seperti dot bayi yang terbuat dari karet alami. Kemudian ada sepatu boot, kemudian ada roda, ya, roda ban, kemudian ada lagi sol sepatu dan juga mainan-mainan yang terbuat dari karet alami. Nah, sebenarnya kita bisa mengganti bahan-bahan tersebut dengan pati karena dia bisa membentuk sifat-sifat yang menyerupai dari karet alami. Nah, saat ini sudah berkembang banyak penelitian tentang penggunaan pati pada material-material polimer, ya. Tentunya ini bukan sembarang, tetapi ada berbagai pertimbangan kenapa kita harus menggunakan bahan-bahan berbasis pati. Yang pertama, tentunya ini adalah material yang ataupun sumber daya yang dapat diperbaharui, ya. Karena pati ini adalah salah satu polimer alam yang terbanyak di dunia yang bisa kita temukan tentunya di tanaman. Kemudian yang kedua adalah biodegradable atau dapat didegradasi secara alami. Nah, kemudian yang ketiga, karena saat ini penggunaan plastik dalam kemasan produk itu semakin luas, ya. Kemudian dapat menggeser juga penggunaan logam, gelas, dan kertas. Kita bisa menginovasikan bahan-bahan berbasis pati tersebut untuk menggantikan peran-peran ini, ya, dibandingkan kita harus menggunakan plastik sintetik, kita bisa gunakan plastik yang biodegradable. Kemudian untuk sebagai alternatif juga terhadap permasalahan lingkungan karena akibat dampak negatif dari plastik limbah padat yang terbuat dari plastik sintetik. Trennya saat ini bahwa segala sesuatu, ya, itu lebih memiliki konsep green atau green concept. Di mana green concept ini adalah konsep yang bahan tersebut mudah didegradasi di lingkungan. Kemudian dapat digunakan secara berulang, ya. Kemudian ramah lingkungan dan tidak toksik. Nah, bioplastik dari pati ini salah satu alternatif bahan yang sangat menjanjikan untuk mendukung green concept, ya. Karena dari bioplastik berbasis pati itu dia memiliki kandungan-kandungan yang mudah diurai oleh mikroba. Secara definisi, bioplastik itu adalah plastik yang mudah didekomposisi oleh mikroba menjadi CO2 dan H2O dan juga biomasa. Ya. Yang dikatakan bioplastik, dia harus dapat terurai ataupun dapat dikonversi menjadi CO2 itu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Tentunya sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan bioplastik dari bahan berbasis pati ini memiliki waktu degradasi yang sangat singkat. Oleh karena itu sangat menjanjikan untuk mendukung green concept. Nah, kemudian dikatakan bioplastik bila plastik yang dibuat itu terbuat dari biomasa. Dengan catatan kandungannya dari polimer lain itu maksimal adalah 1%. Berarti kita bisa campurkan, ya, pati, kemudian bahan-bahan lain, tetapi bahan lain tersebut, ya, atau polimer tambahan tersebut itu kurang dari 1%, baru itu dapat kita kategorikan sebagai bioplastik. Kalau kita lihat karakteristik kimianya, untuk struktur dari pati ini adalah dia memiliki 3 gugus hidroksil, ya, di setiap D-glukosil unitnya. Jadi memiliki banyak gugus hidroksil. Nah, karena gugus hidroksilnya yang sangat tinggi, maka dia dapat meningkatkan kemampuan hidrofilik atau kemampuan untuk berinteraksi baik dengan air. Oleh karena itu, kalau pati ini digunakan, maka dia akan sangat mudah untuk diurai di perairan. Ya, dia dapat mudah sekali larut dalam air. Namun, kalau si pati saja kita gunakan untuk membuat bioplastik, tentunya ada beberapa kekurangan, ya. Yang pertama adalah kurang stabil. Kurang stabilan ini bergantung dari berapa banyak atau kadar air atau tingkat kadar air dari bioplastik yang dihasilkan. Ya, karena kalau terlalu tinggi, maka nanti karakteristik bioplastiknya terlalu lentur atau terlalu lembek. Kemudian kalau dia terlalu rendah,
maka nanti dia akan mudah patah ya. Kemudian yang kedua adalah fragile atau mudah mengalami pecah atau patah kalau kita hanya menggunakan patinya saja. Nah, biasanya untuk membuat bioplastik itu biasanya digunakan bahan tambahan yang kita sebut dengan istilah plasticizer. Plasticizer atau bahan pemelastis ini digunakan tentunya untuk memperkuat karakteristik fisik dari bioplastik agar bioplastik yang dihasilkan itu tidak mudah patah dan lebih mudah untuk diaplikasikan menjadi suatu benda yang kita inginkan. Tujuan dari penggunaan bahan pemelastis ataupun plasticizer ini, dia bertujuan untuk mengurangi kerapuhan. Ya, karena kalau pati alami, pati tanpa bahan plastis, dia sangat mudah rapuh. Kemudian dia memperlemah kekakuan. Ya, memperlemah kekakuan ini berarti dia tidak kaku atau lebih elastis. Dan yang ketiga adalah meningkatkan fleksibilitas polimer. Dia dapat berinteraksi dengan polimer lain ya karena penggunaan dari plasticizer. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis plasticizer yang umum digunakan dalam pembuatan bioplastik ya. Banyak jenisnya tergantung dari bahan yang kita gunakan ya. Ada gliserol, ini yang paling sering digunakan ya, termasuk juga sorbitol, cukup sering juga digunakan dalam berbagai penelitian tentang bioplastik. Kemudian penggunaan asam, ya asam laktat. Kemudian ada triethylene glycol dan ada polyvinyl alkohol atau PVA. Untuk pembuatan dari bioplastik ini memiliki konsep, itu adalah melt intercalation ya. Jadi dalam metode pembuatannya ini ada konsep melt intercalation di mana pada pembuatan bioplastik itu ada menggunakan teknik inversi fasa dengan penguapan pelarut setelah proses pencetakan yang dilakukan pada plat kaca. Kemudian melt intercalation ini didasarkan pada prinsip termodinamika larutan, di mana keadaan awal larutan stabil, kemudian mengalami ketidakstabilan pada proses perubahan fase dari cair menjadi padat. Kemudian proses pemadatannya atau solidifikasi itu diawali transisi fase cair 1 ke fase 2 cairan. Sehingga pada tahap tertentu fase atau polimer pada konsentrasi tinggi itu akan membentuk padatan. Kalau kita coba memahami definisi berikut, maka untuk membuat bioplastik kita perlu membentuk larutan bioplastik terlebih dahulu yang di dalamnya berisi pati, kemudian bahan pemelastis untuk memperkuat sifat dari bioplastiknya. Begitu bioplastik kita sudah bentuk sebagai larutan, maka kita lakukan pencetakan di wadah kaca dan dilakukan pengeringan. Ketika bahan pelarutnya ini sudah mengalami penguapan, maka yang tersisa hanyalah padatannya saja dalam plat kaca tersebut. Nah, sehingga plat kaca tersebut akan menyisakan padatan yang kita bisa sebut itu adalah sebagai bioplastiknya. Berikut ini adalah tahapan ya untuk pembuatan bioplastik dari bahan hasil pertanian berbasis pati. Tentunya kalau kita akan menggunakan patinya, maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah ekstraksi pati ya. Kemudian biasanya ekstraksi pati ini misal dari singkong itu dengan metode ekstraksi basah kita dapat menghasilkan pati dari singkong. Kemudian pati yang sudah dihasilkan kita buat menjadi suspensi atau dibuat menjadi larutan. Biasanya pati yang sudah kita dapatkan ini dicampurkan dengan air dan juga ditambahkan dengan larutan asam. Penggunaan asam ini bertujuan untuk menambah kelarutan dari si patinya agar dapat larut sempurna di dalam air. Kemudian dilakukan penambahan plasticizer ya yang tadi tujuannya untuk memperkuat sifat dari bioplastik pada konsentrasi tertentu. Biasanya untuk beberapa penelitian, ini penambahan plasticizer dijadikan perlakuan utama berapa persentasenya atau berapa formulasinya perbandingannya dengan pati yang digunakan. Kemudian setelah bahan itu tercampur, kita lakukan pemanasan dan pengadukan. Ini pada suhu 70-80 derajat Celcius. Pada suhu ini sebenarnya nanti suspensi pati akan membentuk pasta. Dia akan membentuk seperti gel, seperti pasta, dan itu dapat kita cetak akhirnya. Nah, hasil cetakannya ini setelah dikeringkan, itu akan membentuk padatan atau bisa kita sebut dengan bioplastik.
Nah, ini salah satu contoh dari pembuatan bioplastik dari penggunaan pati dan juga plasticizer-nya itu sorbitol ataupun gliserol ya. Jadi sorbitol ataupun gliserol ini dicampurkan dengan asam cuka, dimasukkan ke dalam suspensi pati dan juga aquades ya. Selanjutnya dilakukan pemanasan dan pengadukan hingga homogen dan terbentuk pasta berwarna bening. Nah, selanjutnya itu pastanya kita tuang ke dalam kaca dan dikeringkan hingga terbentuk lapisan. Untuk lapisan yang sudah tersisa inilah yang kita sebut sebagai bioplastik. Dan untuk penggunaan sorbitol ataupun gliserol ataupun bahan pemlastis itu tentunya memiliki dampak ya terhadap karakteristik bioplastik yang dihasilkan. Contohnya ini untuk kuat tarik. Kalau kita lihat grafik seperti ini, nampaknya untuk sorbitol itu lebih kuat ya, lebih tahan terhadap kerapuhan. Kemudian kita lihat lagi dari persen elongasi ataupun perpanjangannya. Kalau kita lihat di sini berarti untuk sorbitol itu juga dia lebih elastis untuk menghasilkan bioplastik yang lebih baik. Kemudian contoh yang kedua, ini ada pati yang berasal dari buah lindur ya. Kemudian dicampurkan lagi dengan karaginan dan juga gliserol. Ya, karaginan dan gliserol ini biasanya umum digunakan ya untuk mendapatkan karakteristik bioplastik yang lebih baik. Nah, pertama ini kita bisa melakukan penambahan karaginan dan aquades pada suhu hangat, kemudian patinya juga ya dengan suhu hangat dan dicampur dengan gliserol. Ketika ini sudah dicampurkan ya, kita aduk dengan menggunakan magnetic stirrer juga pada suhu yang tinggi ya, suhu 70 sampai 80 derajat Celcius agar nanti terbentuk pasta ya, larutannya sudah mengental. Ketika larutan mengental, kita cetak di dalam kaca, kemudian biasanya dilakukan pengeringan dalam oven itu suhu 60 derajat Celcius selama 5 sampai 6 jam dan terakhir didiamkan di suhu ruang. Ataupun bisa kita lakukan tanpa pengovenan ya. Jadi dari pasta yang sudah terbentuk itu kita diamkan saja di suhu ruang. Ya, nanti kita tunggu beberapa hari sampai dia mengering. Ya, memang bedanya kalau menggunakan oven pengering itu dia lebih cepat terbentuk lapisannya dibandingkan kalau kita tidak menggunakan pengeringan. Ini adalah hasil dari uji biodegradasi dari bioplastik tersebut. Ya, ternyata kalau kita lihat dari sini, bioplastik yang dihasilkan itu dapat terurai ya, atau mulai mengalami penguraian di hari ke-11. Ya. Ini dari penggunaan pati dari limbah kulit singkong dicampur dengan karaginan ya. Jadi ini sudah sangat baik sekali untuk mendukung konsep dari bioplastik ya, green konsep tadi. Dia lebih mudah untuk diurai di lingkungan. Nah, ini terbukti berdasarkan hasil uji biodegradasi. Oleh karena itu, bioplastik itu memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk diaplikasikan di masa mendatang sebagai pengganti ataupun alternatif plastik yang saat ini yang sering kita gunakan ya. Misalnya kita gunakan piring plastik, gelas plastik, sendok plastik, sedotan dan sebagainya. Itu di masa depan sangat berpotensi untuk menggunakan bahan berbasis pati agar nantinya isu lingkungan ini dapat teratasi dengan baik. Baik, demikianlah materi tentang bioplastik berbasis pati. Saya harapkan kalian mendapatkan ilmu ataupun pandangan baru bahwa bioplastik ini sangat menjanjikan di masa depan untuk berpartisipasi dalam mengatasi isu lingkungan. Tentunya isu lingkungan yang diatasi ini adalah penggunaan plastik sintetik. Dengan adanya bioplastik dari pati ini, maka diharapkan banyak inovasi yang dapat dilakukan agar lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Demikian untuk materi hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.